Bayangkan sebuah kitab kuno Hindu berusia 4.000 tahun yang tampaknya meramalkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebuah temuan yang mengejutkan, menghubungkan masa lalu dan masa depan dalam cara yang tidak terbayangkan. Apa arti dari penemuan ini bagi kita? Apakah ini bukti bahwa kebenaran yang dibawa Muhammad SAW sudah diakui jauh sebelum Islam hadir? Dalam sejarah panjang peradaban manusia, berbagai tradisi agama dan teks-teks suci menjadi saksi perjalanan spiritual dan kebudayaan manusia. Salah satu hal yang seringkali menarik perhatian dalam kajian keagamaan adalah penemuan-penemuan yang tidak terduga dalam teks-teks kuno. Salah satunya adalah temuan mengenai penyebutan Nabi Muhammad SAW dalam naskah-naskah Hindu yang sudah berusia sangat tua. Teks-teks ini seringkali dianggap sebagai bagian dari warisan agama Hindu, yang merupakan salah satu agama tertua di dunia. Oleh karena itu, penemuan semacam ini tentu saja mengejutkan, karena secara umum tidak banyak orang yang mengetahui adanya keterkaitan antara agama Hindu dan tokoh sentral dalam agama Islam seperti Nabi Muhammad SAW. Penyebutan nama Nabi Muhammad SAW dalam teks-teks Hindu ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan dan keingintahuan. Mengapa nama Nabi Muhammad SAW bisa ditemukan dalam naskah-naskah yang berasal dari tradisi keagamaan yang berbeda? Apa makna dari penemuan ini, baik dari perspektif sejarah agama maupun dari segi hubungan antaragama? Dalam konteks ini, penting untuk memahami lebih dalam mengenai latar belakang agama Hindu, sejarahnya, dan bagaimana teks-teks Hindu ini dapat memberikan wawasan baru dalam studi perbandingan agama. Hinduism, sebagai salah satu agama tertua yang ada di dunia, memiliki warisan teks yang sangat kaya dan beragam. Kitab-kitab Hindu seperti Veda, Purana, dan Upanishad tidak hanya menjadi pedoman bagi umat Hindu dalam menjalani kehidupan spiritual mereka, tetapi juga merupakan sumber penting bagi studi sejarah keagamaan dan kebudayaan manusia. Kitab-kitab ini tidak hanya mencatat ajaran-ajaran spiritual, tetapi juga mencerminkan pandangan dunia, kosmologi, dan sistem nilai yang telah berkembang selama ribuan tahun. Melalui teks-teks inilah umat Hindu memperkenalkan ajaran mereka tentang Tuhan, penciptaan alam semesta, serta hubungan manusia dengan dunia spiritual. Namun, meskipun kitab-kitab suci Hindu telah dikenal luas dalam tradisi keagamaan Hindu, temuan mengenai penyebutan Nabi Muhammad SAW dalam teks-teks ini memberikan dimensi baru dalam memahami hubungan antaragama dan interaksi antara berbagai tradisi keagamaan yang ada di dunia. Penemuan semacam ini membuka peluang untuk kajian lebih dalam mengenai bagaimana agama Hindu memandang tokoh-tokoh besar dalam sejarah agama-agama lain, khususnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan figur utama dalam Islam. Secara umum, penyebutan nama Nabi Muhammad SAW dalam naskah-naskah Hindu ini bukanlah sesuatu yang sering ditemukan dalam literatur agama Hindu. Namun, beberapa teks yang ditemukan menunjukkan adanya referensi atau bahkan prediksi mengenai kedatangan seorang utusan, Tuhan yang akan membawa perubahan besar bagi umat manusia. Dalam beberapa kasus, istilah atau nama yang digunakan dalam teks-teks tersebut bisa jadi merujuk pada seorang pemimpin spiritual yang memiliki karakteristik mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Fenomena ini tentu menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena dapat membuka wawasan baru tentang bagaimana pemikiran keagamaan berkembang dan bagaimana agama-agama besar di dunia saling berinteraksi meskipun berada dalam tradisi yang berbeda. Penemuan semacam ini bukan hanya penting untuk para ahli agama, tetapi juga bagi mereka yang tertarik pada studi sejarah, antropologi, dan ilmu budaya. Kajian ini memberikan ruang untuk memahami bagaimana agama-agama yang ada di dunia, meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, dapat memiliki titik temu atau saling mempengaruhi dalam cara-cara yang tidak selalu terlihat secara langsung. Secara lebih luas, temuan ini juga bisa mengarah pada refleksi tentang dialog antaragama yang semakin relevan di dunia modern. Dalam konteks hubungan antaragama, seringkali ditemukan kesalahpahaman atau ketidakpahaman yang muncul akibat perbedaan ajaran atau keyakinan. Namun, dengan menemukan titik temu dalam teks-teks kuno seperti yang ditemukan dalam naskah Hindu, ini dapat membuka kesempatan untuk menciptakan dialog yang lebih konstruktif antar umat beragama
yang pada gilirannya dapat memperkaya pemahaman kita tentang agama dan kehidupan. Hinduism, sebagai agama yang telah berkembang selama ribuan tahun, memiliki sejarah yang sangat panjang dan kompleks. Sebagai salah satu agama tertua di dunia, Hinduism memiliki akar yang sangat dalam peradaban manusia. Sejarah Hindu dimulai ribuan tahun yang lalu di lembah Indus, yang kini merupakan wilayah India dan Pakistan. Agama ini tidak hanya berfokus pada ajaran-ajaran spiritual, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, dan budaya yang sangat kaya. Dalam perkembangannya, Hinduism menjadi agama dengan penganut yang sangat banyak, terutama di wilayah India dan sekitarnya. Salah satu ciri khas dari agama Hindu adalah adanya kitab-kitab suci yang sangat dihormati dan dianggap sebagai sumber ajaran yang paling otoritatif. Kitab-kitab ini terdiri dari berbagai macam teks yang masing-masing memiliki peran dan fungsi tertentu dalam kehidupan umat Hindu. Beberapa kitab yang paling terkenal adalah Veda, Purana, dan Upanishad. Veda dianggap sebagai kitab suci yang paling tua dan paling penting dalam tradisi Hindu. Veda mengandung ajaran-ajaran dasar mengenai Tuhan, alam semesta, dan kehidupan manusia yang disusun dalam bentuk himne atau doa-doa. Purana adalah kumpulan teks yang berisi cerita-cerita mitologis dan sejarah yang menggambarkan hubungan antara para dewa dan manusia. Purana juga berisi ajaran moral dan etika yang menjadi pedoman hidup bagi umat Hindu. Sedangkan Upanishad lebih berfokus pada ajaran-ajaran filosofis dan spiritual yang mendalam, yang berusaha menggali makna kehidupan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Semua kitab ini, meskipun berbeda dalam bentuk dan fokusnya, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman umat Hindu tentang kehidupan, agama, dan dunia spiritual. Kitab-kitab Hindu ini tidak hanya menjadi sumber ajaran bagi umat Hindu, tetapi juga merupakan warisan budaya yang sangat kaya bagi umat manusia. Dalam studi sejarah agama, teks-teks Hindu memberikan banyak informasi tentang bagaimana manusia pada masa lalu memandang dunia dan tempat mereka di dalamnya. Selain itu, kitab-kitab Hindu juga mencerminkan perkembangan pemikiran filosofis dan teologis yang sangat mendalam, yang terus berkembang hingga saat ini. Keberadaan kitab-kitab ini dalam kajian sejarah agama sangat penting, karena mereka memberikan gambaran tentang bagaimana suatu tradisi keagamaan berkembang dan berinteraksi dengan budaya dan agama lainnya. Dalam konteks studi perbandingan agama, teks-teks Hindu memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana ajaran-ajaran Hindu berhubungan dengan ajaran-ajaran agama-agama lain, baik dalam hal kesamaan maupun perbedaan. Misalnya, dalam kajian perbandingan agama, seringkali ditemukan kesamaan tema atau simbolisme antara ajaran Hindu dan agama-agama besar lainnya, seperti Islam dan Kristen. Dalam dunia akademis, penelitian tentang penyebutan Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab Hindu telah menarik perhatian banyak cendekiawan dari berbagai latar belakang. Penelitian ini tidak hanya dilatar belakangi oleh keingintahuan tentang hubungan antaragama, tetapi juga oleh keinginan untuk menggali lebih dalam mengenai interaksi antara tradisi-tradisi spiritual yang sangat berpengaruh di dunia. Metode yang digunakan oleh para akademisi dan ulama dalam meneliti referensi tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab-kitab Hindu biasanya melalui pendekatan tekstual yang sangat hati-hati dan teliti. Para peneliti biasanya mengkaji teks-teks asli yang ada dalam bahasa Sanskerta, bahasa yang digunakan dalam banyak teks kuno Hindu. Mengingat banyaknya lapisan tafsir dan interpretasi dalam teks-teks tersebut, para akademisi cenderung merujuk pada salinan asli atau versi yang paling mendekati bentuk aslinya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih autentik. Salah satu langkah penting dalam penelitian ini adalah memeriksa kesamaan kata atau nama yang mungkin merujuk pada Nabi Muhammad SAW dalam teks-teks Hindu. Para peneliti akan mengidentifikasi kata-kata yang memiliki kemiripan dengan nama Muhammad atau ciri-ciri yang dapat menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW. Hal ini tentunya melibatkan analisis linguistik yang mendalam, karena banyak istilah dalam bahasa Sanskerta yang bisa diterjemahkan dengan cara yang berbeda-beda tergantung konteksnya. Selain itu, para peneliti juga memanfaatkan referensi dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para ahli sejarah
agama, dan bahasa. Dalam banyak kasus, para pakar ini telah mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung atau menantang teori tentang keberadaan penyebutan Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab Hindu. Bukti-bukti ini seringkali berupa fragmen teks, kutipan dari berbagai kitab, atau komentar-komentar dari para ahli terdahulu yang berusaha menghubungkan berbagai tradisi keagamaan tersebut. Dalam penelitian ini, keterlibatan pakar bahasa Sanskerta sangat krusial, karena bahasa Sanskerta memiliki struktur dan kosakata yang kompleks, yang memerlukan pemahaman yang mendalam agar penafsiran yang dihasilkan akurat. Pakar dalam studi perbandingan agama juga memainkan peran penting, karena mereka mampu mengaitkan ajaran dan simbolisme dalam teks-teks Hindu dengan konsep-konsep yang ada dalam agama-agama lain, termasuk Islam. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk menyusun pemahaman yang lebih holistik tentang hubungan antara tradisi-tradisi agama yang berbeda. Setelah melakukan penelitian yang mendalam terhadap teks-teks asli, para peneliti mulai menemukan bukti-bukti yang cukup kuat yang menunjukkan adanya penyebutan Nabi Muhammad SAW dalam beberapa bagian dari teks-teks Hindu. Salah satu teks yang sering dibahas dalam konteks ini adalah Bhavishya Purana, salah satu kitab Hindu yang dianggap mengandung ramalan-ramalan mengenai masa depan. Dalam teks ini, beberapa bagian mengisyaratkan atau bahkan menyebutkan nama Muhammad secara langsung, yang memberikan petunjuk bahwa kitab ini bisa jadi memiliki referensi terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bhavishya Purana merupakan salah satu dari banyak Purana yang terkandung dalam tradisi Hindu. Kitab ini dikenal sebagai kitab ramalan yang berisi profesis mengenai berbagai kejadian di masa depan. Banyak bagian dalam Bhavishya Purana yang berisi cerita tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, termasuk kemunculan berbagai tokoh besar dan penting dalam sejarah. Dalam konteks ini, Bhavishya Purana dianggap memiliki bagian yang secara tidak langsung menggambarkan kedatangan seorang utusan Tuhan yang membawa perubahan besar bagi umat manusia. Salah satu bagian yang paling mencuri perhatian adalah penyebutan nama Muhammad SAW dalam teks ini. Dalam beberapa terjemahan dan tafsir, ditemukan bahwa teks tersebut menyebutkan seorang tokoh yang sangat mirip dengan karakteristik Nabi Muhammad SAW. Nama Muhammad, meskipun ditulis dengan ejaan yang berbeda, dapat dikenali dalam beberapa fragmen teks yang berasal dari Bhavishya Purana. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar bahwa teks ini, yang sudah ada jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, merujuk pada kedatangan seorang pemimpin spiritual besar. Tidak hanya itu, Bhavishya Purana juga menggambarkan karakteristik yang sangat mirip dengan ajaran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dalam teks tersebut, digambarkan bahwa sosok yang dimaksud akan muncul sebagai seorang pembawa wahyu yang menuntun umat manusia kepada jalan yang benar. Karakteristik-karakteristik ini sangat sesuai dengan peran Nabi Muhammad SAW dalam tradisi Islam yang dikenal sebagai pembawa wahyu dan utusan Tuhan untuk umat manusia. Dalam konteks ini penting untuk dicatat bahwa meskipun ada penyebutan mengenai Nabi Muhammad SAW dalam Bhavishya Purana, hal ini tetap memerlukan interpretasi yang hati-hati. Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa mungkin saja teks tersebut hanya merujuk kepada tokoh atau pemimpin lain yang memiliki sifat atau karakteristik yang mirip dengan Nabi Muhammad. Namun, bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar bahwa teks ini memang merujuk pada kedatangan Nabi Muhammad SAW atau setidaknya memberikan gambaran tentang seorang utusan Tuhan yang sangat penting. Bukti-bukti yang ditemukan dalam Bhavishya Purana memberikan perspektif yang sangat berbeda tentang pemahaman kita terhadap interaksi antara agama-agama besar di dunia. Penemuan ini menantang pemahaman tradisional tentang bagaimana agama-agama ini berkembang dan berinteraksi satu sama lain sepanjang sejarah. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti untuk terus menggali dan menyelidiki lebih jauh teks-teks kuno ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antaragama dan bagaimana ajaran-ajaran agama besar dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam kajian teks-teks kuno, terutama yang berasal dari tradisi keagamaan yang sangat berbeda seperti Hindu dan Islam, salah satu hal yang sering kali ditemukan adalah penggambaran tokoh-tokoh penting dalam agama lain dengan cara yang tidak biasa atau dalam konteks yang mungkin tidak terduga.
Salah satu penggambaran tersebut adalah penyebutan Nabi Muhammad SAW dalam naskah-naskah Hindu sebagai seorang guru spiritual. Dalam berbagai teks Hindu yang lebih tua, ditemukan berbagai kata dan istilah yang mengarah pada deskripsi Muhammad SAW sebagai seorang pendidik dan pemimpin spiritual. Hal ini memberikan perspektif baru dalam pemahaman kita tentang hubungan antaragama dan cara setiap agama melihat tokoh-tokoh dari tradisi lain. Dalam beberapa naskah Hindu, terutama dalam Purana dan beberapa bagian Bhavishya Purana, Nabi Muhammad SAW digambarkan dengan istilah yang menunjukkan peranannya sebagai seorang guru atau pendidik spiritual. Penggunaan istilah ini sangat menarik karena dalam konteks tradisi Hindu, guru adalah sosok yang sangat dihormati, bahkan lebih tinggi daripada dewa-dewa tertentu. Karena guru dianggap sebagai penghubung antara umat manusia dengan pengetahuan dan kebijaksanaan spiritual tertinggi. Oleh karena itu, penyebutan Muhammad SAW sebagai guru spiritual memberikan penghargaan terhadap peranannya yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran agama dan kebijaksanaan spiritual kepada umat manusia. Istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan Muhammad SAW dalam teks-teks ini memang tidak selalu langsung mengarah pada namanya atau gambaran fisiknya, tetapi lebih pada sifat dan peranannya dalam konteks spiritual. Misalnya, kata Maha, yang dalam bahasa Sanskerta berarti besar atau mulia, seringkali digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat besar dari seorang pemimpin spiritual. Dalam beberapa tafsiran, kata ini dikaitkan dengan penggambaran Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai seorang pemimpin besar yang membawa ajaran baru yang memberi petunjuk kepada umat manusia. Selain itu, istilah Syah yang juga seringkali ditemukan dalam teks-teks ini dapat merujuk pada seorang raja atau pemimpin, yang dalam konteks ini mengarah pada kedudukan Muhammad SAW sebagai pemimpin spiritual yang membawa wahyu dan petunjuk untuk umatnya. Sementara itu, istilah lain yang sering digunakan dalam konteks ini adalah prophet atau rishi, yang merujuk pada sosok nabi atau orang yang mendapatkan wahyu langsung dari Tuhan. Semua istilah ini memberikan gambaran tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pendidik dan pembimbing spiritual yang dihormati dan diakui dalam tradisi Hindu. Makna historis dan teologis dari penggambaran ini sangat dalam. Secara historis, kita bisa melihat bahwa teks-teks Hindu yang menyebutkan Muhammad SAW sebagai guru spiritual mengindikasikan adanya pemahaman yang lebih luas mengenai kedatangan tokoh-tokoh besar dalam sejarah agama. Di sini, kita melihat bahwa Hinduism, meskipun secara umum tidak mengenal atau mengakui Nabi Muhammad SAW dalam konteks ajaran utamanya, tetap memberikan penghormatan terhadap peranannya sebagai pemimpin spiritual dan guru yang membawa ajaran baru yang penting bagi umat manusia. Dalam konteks teologis, penggambaran ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan adanya pengaruh silang antara tradisi Hindu dan Islam, yang mungkin terjadi melalui interaksi sosial dan budaya yang sudah berlangsung sejak lama. Seiring berjalannya waktu, penggambaran ini juga menjadi bahan perdebatan di kalangan peneliti dari berbagai tradisi keagamaan. Di satu sisi, banyak sarjana Muslim yang melihat temuan ini sebagai pengakuan atau bahkan ramalan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam tradisi Hindu. Mereka berpendapat bahwa ini adalah bukti bahwa ajaran Islam sudah dikenali atau bahkan diprediksi oleh beberapa tradisi spiritual besar, termasuk Hindu. Di sisi lain, ada juga para cendekiawan Hindu yang berpendapat bahwa istilah-istilah tersebut bisa jadi lebih merujuk pada sosok lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi mungkin bukan mengacu pada beliau secara langsung. Terlepas dari perbedaan interpretasi ini, penggambaran Muhammad SAW sebagai guru spiritual dalam teks-teks Hindu tetap menjadi topik yang sangat menarik dan penting untuk dipelajari. Ini menunjukkan adanya dinamika yang sangat menarik antara agama-agama besar di dunia, dan bagaimana masing-masing agama melihat dan merespons tokoh-tokoh spiritual dari tradisi yang berbeda. Dalam banyak hal, ini juga menunjukkan bahwa ajaran-ajaran besar, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, dapat memiliki kesamaan dalam hal nilai-nilai spiritual, moral, dan etika yang diusungnya.
Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang istilah Mea yang ditemukan dalam beberapa teks Hindu yang juga berhubungan dengan penggambaran Nabi Muhammad SAW. Istilah ini seringkali menjadi bahan perdebatan karena konotasinya yang agak ambigu dan tidak langsung mengarah pada siapapun secara spesifik, namun dapat merujuk pada sosok yang berasal dari luar tradisi Hindu. Istilah Mea dalam beberapa teks Hindu seringkali menjadi fokus dalam diskusi mengenai penggambaran Nabi Muhammad SAW dalam naskah-naskah Hindu. Kata Mea dalam bahasa Sanskerta tidak memiliki arti langsung yang merujuk pada Nabi Muhammad, namun dalam beberapa terjemahan dan tafsiran, kata ini seringkali dikaitkan dengan seseorang yang datang dari luar tradisi Hindu. Dalam konteks ini, Mea diartikan sebagai istilah yang merujuk pada sosok luar biasa, yang datang membawa perubahan besar, sesuatu yang sangat relevan dengan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa wahyu dalam agama Islam. Beberapa peneliti meyakini bahwa Mea dalam teks-teks Hindu merujuk pada Nabi Muhammad SAW dengan anggapan bahwa kata ini mungkin dipakai untuk menggambarkan seseorang yang tidak berasal dari tradisi Hindu, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap umat manusia. Mea, dengan demikian, bisa dianggap sebagai salah satu cara penggambaran yang lebih halus atau simbolis terhadap kedatangan seorang pemimpin spiritual dari luar tradisi yang diakui dalam Hindu. Para peneliti Hindu dan Islam yang mendalami hal ini menganggap bahwa penggunaan istilah ini dalam konteks yang lebih luas menunjukkan adanya pemahaman tentang kedatangan seorang nabi atau pemimpin yang membawa ajaran baru. Reaksi para peneliti Hindu dan Islam terhadap temuan ini beragam. Sebagian besar sarjana Hindu berpendapat bahwa istilah Mea merujuk pada konsep yang lebih abstrak, mungkin lebih mengarah pada sifat atau karakteristik umum dari seorang guru besar atau pemimpin spiritual, tanpa mengacu secara langsung pada Nabi Muhammad SAW. Namun, di sisi lain, banyak sarjana Muslim yang merasa bahwa penggunaan kata Mea ini sebagai penggambaran dari sosok luar biasa yang membawa ajaran baru adalah sebuah indikasi bahwa dalam beberapa teks Hindu ada ramalan atau pengakuan terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW. Salah satu penemuan menarik yang muncul dalam beberapa naskah Hindu adalah penyebutan kata Musliman yang mengacu pada pengikut Nabi Muhammad SAW. Temuan ini cukup mengejutkan karena kata tersebut tidak hanya merujuk pada ajaran atau doktrin Islam, tetapi juga mencerminkan pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan pemahaman tentang hubungan antara agama Hindu dan Islam. Kata Musliman pertama kali ditemukan dalam beberapa bagian dari Bhavishya Purana, sebuah kitab Hindu yang dikenal karena ramalannya mengenai masa depan. Dalam teks ini, penyebutan kata Musliman digunakan untuk menggambarkan kelompok pengikut seorang pemimpin besar yang akan datang, yang dikenal membawa ajaran baru. Penggunaan kata ini menarik karena meskipun teks ini ditulis jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, ia tampaknya merujuk pada kelompok pengikut Nabi Muhammad dengan cara yang sangat jelas. Kata Musliman dalam teks Hindu ini menggambarkan para pengikut Nabi Muhammad SAW sebagai sekelompok orang yang taat pada ajaran yang dibawa oleh pemimpin mereka yang mematuhi aturan dan hukum yang ditetapkan dalam ajaran tersebut. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa meskipun terdapat perbedaan mendalam antara ajaran Hindu dan Islam, ada pula pengakuan terhadap kedatangan kelompok yang dikenal dengan nama Muslim sebagai bagian dari ramalan atau gambaran masa depan. Namun, dalam banyak teks Hindu lainnya, perbedaan antara ajaran Hindu dan ajaran Islam tetap jelas. Hinduism, dengan sistem kepercayaan politeistik dan berbagai dewa yang dipuja, sangat berbeda dengan monoteisme Islam yang hanya mengakui Tuhan yang Maha Esa. Meskipun begitu, perbedaan ini tidak menghalangi penggambaran yang lebih objektif terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam teks yang berasal dari tradisi keagamaan yang berbeda. Makna dari penemuan kata Musliman dalam teks Hindu ini memiliki dampak yang cukup besar dalam pandangan sejarah agama-agama. Sebagai salah satu bukti adanya pengaruh silang antara dua tradisi besar, penemuan ini membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut mengenai interaksi antara Hindu dan Islam dalam konteks sejarah dan budaya.
Hal ini juga memberi gambaran bahwa meskipun terdapat perbedaan yang besar dalam ajaran-ajaran dasar, kedua agama ini mungkin saling mempengaruhi dan mengenali keberadaan satu sama lain, jauh sebelum interaksi langsung antara keduanya terjadi. Penggunaan kata Musliman juga menandakan adanya kemungkinan bahwa masyarakat Hindu pada masa itu sudah memiliki pemahaman tentang adanya kelompok umat yang berbeda, yang hidup dengan aturan dan ajaran yang sangat berbeda dari tradisi mereka. Ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman spiritual dan agama yang telah ada jauh sebelum munculnya interaksi formal antara masyarakat Hindu dan umat Islam. Selanjutnya, dalam pembahasan tentang ciri khas umat Islam seperti sunat dan janggut, kita juga dapat menemukan deskripsi yang sangat menarik dalam teks-teks Hindu. Beberapa teks, terutama yang berasal dari tradisi Purana, menggambarkan pengikut Nabi Muhammad SAW dengan ciri-ciri fisik yang cukup khas, yang erat kaitannya dengan ajaran Islam, seperti praktik sunat dan pemeliharaan kebersihan diri, yang menjadi bagian penting dari identitas seorang Muslim. Dalam teks-teks tersebut, ada deskripsi yang sangat mendetail mengenai penampilan fisik para pengikut Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah gambaran tentang janggut yang secara simbolik dianggap sebagai tanda keberagamaan dan pengabdian kepada Tuhan. Dalam ajaran Islam, memelihara janggut adalah salah satu sunnah yang dianjurkan sebagai bentuk meniru Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan janggutnya. Dalam beberapa naskah Hindu, pengikut Muhammad SAW digambarkan dengan ciri khas ini, menunjukkan bahwa ada pemahaman atau pengakuan terhadap kebiasaan fisik umat Islam yang telah ada dalam tradisi Hindu. Praktik sunat juga digambarkan dalam teks-teks Hindu yang menunjukkan kesamaan dengan ajaran Islam mengenai pentingnya kebersihan tubuh. Sunat dalam tradisi Islam tidak hanya dianggap sebagai praktik fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sebagai tanda kesucian dan ketaatan kepada Tuhan. Dalam beberapa teks Hindu, ditemukan deskripsi mengenai kebiasaan sunat pada kelompok yang digambarkan sebagai pengikut pemimpin spiritual besar yang diyakini sebagai gambaran umat Islam. Ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya kebersihan dan praktik ibadah tertentu yang diikuti oleh umat Islam. Deskripsi tentang sunat dan janggut ini memiliki signifikansi sosial dan keagamaan yang cukup mendalam. Dalam konteks sosial, penggambaran ini bisa dilihat sebagai bentuk pengakuan terhadap identitas umat Islam yang jelas berbeda dengan identitas agama Hindu. Meskipun kedua agama ini memiliki ajaran dan praktik yang sangat berbeda, penekanan pada ciri fisik seperti janggut dan sunat menunjukkan adanya pemahaman tentang ciri khas umat Islam yang diakui dalam teks-teks Hindu. Ini menambah lapisan pemahaman tentang hubungan antaragama pada masa lalu yang mungkin tidak selalu bisa dilihat secara langsung, tetapi tetap tercermin dalam penggambaran tokoh-tokoh besar dalam teks-teks kuno. Secara keagamaan, deskripsi tentang pengikut Nabi Muhammad SAW dalam teks Hindu menunjukkan penghormatan terhadap ajaran dan praktik yang mereka jalani. Meskipun dalam tradisi Hindu, ajaran utama tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, penggambaran fisik dan spiritual pengikutnya memberikan gambaran tentang adanya pemahaman atau bahkan penerimaan terhadap keberagaman agama yang ada. Ini membuka ruang bagi diskusi lebih lanjut tentang bagaimana ajaran-ajaran besar agama-agama dunia dapat saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Secara keseluruhan, penemuan tentang kata musliman dan deskripsi tentang ciri khas umat Islam dalam teks-teks Hindu sangat menarik dan membuka peluang untuk kajian lebih lanjut tentang hubungan antara tradisi Hindu dan Islam. Salah satu topik yang sering menarik perhatian adalah bagaimana kitab-kitab Hindu menggambarkan cara ibadah umat Islam, khususnya dalam hal seruan untuk beribadah, atau lebih dikenal dengan adzan dalam tradisi Islam. Beberapa teks Hindu, khususnya dalam Bhavishya Purana, menyebutkan sebuah seruan yang dilakukan oleh pengikut seorang nabi atau pemimpin spiritual besar yang membawa ajaran baru. Dalam beberapa interpretasi, seruan ini memiliki kesamaan dengan adzan, yaitu panggilan untuk umat beribadah yang dalam Islam diucapkan oleh muazin dari menara masjid. Adzan, yang secara harfiah berarti
Pemberitahuan atau pengumuman adalah ritual yang menandai waktu sholat, yaitu seruan yang mengajak umat muslim untuk berhimpun dan melakukan ibadah. Dalam teks-teks Hindu, meskipun tidak ada penyebutan langsung tentang adzan, ada deskripsi tentang seruan ibadah yang mirip dengan ajaran Islam. Dalam Bhavishya Purana, terdapat ungkapan yang bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengumuman atau panggilan untuk beribadah yang serupa dengan adzan. Ini dapat dilihat dalam penggunaan kata-kata yang menunjukkan bahwa suatu kelompok umat manusia akan dipanggil dengan suara yang khas untuk melaksanakan ibadah tertentu. Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa ini adalah gambaran yang sangat mirip dengan adzan dalam Islam, meskipun dalam konteks yang lebih simbolik atau ramalan. Penggambaran ini tentu menarik karena menggambarkan cara umat Muhammad SAW melakukan ibadah melalui seruan. Dalam Islam, adzan diucapkan dengan lantang agar umat Islam yang berada di sekitar masjid dapat mendengarnya dan kemudian berkumpul untuk melaksanakan sholat. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk memperingati waktu-waktu tertentu dalam kehidupan seorang Muslim, mengingatkan mereka untuk menyembah Tuhan. Dalam teks Hindu yang menyebutkan tentang seruan ibadah ini, ada kemungkinan besar bahwa apa yang digambarkan memang merujuk pada sesuatu yang sangat mirip dengan tradisi adzan dalam Islam. Selain itu, terdapat pula perbandingan antara cara seruan ibadah dalam Islam dengan tradisi ibadah dalam Hindu. Dalam Hinduism, meskipun tidak ada seruan seperti adzan, ibadah dilakukan dengan berbagai cara yang khas, seperti puja, ritual pemujaan, dan chanting mantra. Berbeda dengan Islam, di mana adzan adalah panggilan universal untuk beribadah. Dalam Hindu, ibadah lebih bersifat individual atau terbatas pada komunitas tertentu. Meskipun demikian, kesamaan dalam tujuan seruan untuk beribadah dapat ditemukan, yakni keduanya bertujuan untuk mengingatkan umat untuk berfokus pada ibadah kepada Tuhan. Penemuan mengenai kemungkinan adanya gambaran tentang adzan dalam teks Hindu memberikan wawasan baru dalam memahami interaksi antaragama dan bagaimana berbagai tradisi keagamaan saling mempengaruhi dalam konteks sejarah. Meskipun ada perbedaan mendasar dalam ajaran dan praktik ibadah, penggambaran yang mirip antara adzan dan seruan ibadah dalam teks Hindu menunjukkan adanya pemahaman yang lebih luas dan inklusif mengenai cara umat manusia beribadah dan mengingat Tuhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep makanan halal dan ritual penyembelihan dalam Islam, dan bagaimana hal ini digambarkan dalam teks Hindu. Penyembelihan hewan dalam Islam yang mengikuti prosedur tertentu memiliki kesamaan dan perbedaan dengan tradisi Hindu dalam hal mempersiapkan makanan untuk dikonsumsi. Dalam ajaran Islam, penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang sangat spesifik, mengikuti hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu persyaratan utama adalah bahwa penyembelihan harus dilakukan dengan menyebut nama Tuhan, Bismillah, untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi adalah halal, diperbolehkan, dan sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, penyembelihan harus dilakukan oleh seorang Muslim yang berakal, dengan menggunakan alat yang tajam dan melakukan pemotongan di area tertentu dari tubuh hewan, sehingga hewan tersebut disembelih dengan cara yang minim menimbulkan penderitaan. Dalam teks-teks Hindu, penyembelihan hewan memiliki prosedur yang berbeda, yang biasanya lebih berfokus pada prinsip kesucian dan pemeliharaan keseimbangan kosmik. Dalam beberapa tradisi Hindu, terutama dalam agama-agama yang menganut prinsip ahimsa, non-kekerasan, penyembelihan hewan tidak dianjurkan. Dan beberapa agama Hindu bahkan menganjurkan vegetarianisme sebagai jalan hidup yang ideal. Meskipun begitu, dalam beberapa tradisi Hindu yang lebih kuno, terdapat deskripsi tentang ritual penyembelihan hewan dalam rangka pemujaan kepada dewa-dewa. Penyembelihan hewan dilakukan dengan tujuan untuk menyenangkan dewa dan meminta berkah atau pengampunan. Namun, dalam beberapa teks Hindu, ada penggambaran tentang perbedaan antara cara penyembelihan dalam Islam dan cara yang lebih tradisional dalam Hindu. Misalnya, dalam beberapa naskah, disebutkan bahwa umat Muhammad SAW melakukan penyembelihan hewan tanpa melalui ritual pemujaan, seperti yang dilakukan dalam tradisi Hindu. Ini dapat menunjukkan perbedaan yang jelas dalam pendekatan terhadap penyembelihan, di mana umat Islam lebih memfokuskan pada proses yang sesuai dengan hukum Islam. Sementara dalam Hindu,
penyembelihan seringkali terkait dengan ritual keagamaan yang lebih kompleks. Salah satu kesamaan yang dapat ditemukan antara tradisi Islam dan beberapa ajaran Hindu adalah bahwa keduanya mengakui pentingnya niat dan kebersihan dalam penyembelihan. Dalam Islam, menyebut nama Tuhan, Bismillah, saat penyembelihan adalah simbol pengakuan akan kuasa Tuhan atas segala makhluk hidup, serta penghormatan terhadap kehidupan hewan yang akan dikorbankan. Dalam beberapa tradisi Hindu, meskipun tidak ada kata yang setara dengan Bismillah, niat yang bersih dan hati yang tulus juga dianggap penting dalam melakukan tindakan-tindakan keagamaan, termasuk penyembelihan hewan, terutama yang dilakukan dalam rangka persembahan kepada dewa-dewa. Dalam teks Hindu yang menggambarkan cara umat Muhammad SAW makan daging, ada penggambaran bahwa mereka memakan daging tanpa mengikuti ritual Hindu tertentu, seperti penyembelihan yang melibatkan doa-doa atau pemujaan kepada dewa. Ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa umat Muhammad SAW mengonsumsi makanan dengan cara yang lebih sederhana, yang lebih berfokus pada aspek kebersihan dan kehalalan, sesuai dengan ajaran Islam. Teks-teks ini memberikan gambaran tentang bagaimana umat Islam berbeda dalam pendekatan mereka terhadap makanan, khususnya dalam hal penyembelihan hewan dan cara mereka menyebut nama Tuhan sebelum memakannya. Penemuan ini memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana ajaran Islam mengenai makanan halal dan ritual penyembelihan hewan digambarkan dalam teks Hindu. Meskipun ada perbedaan dalam ritual dan praktik antara kedua agama, terdapat kesamaan dalam nilai-nilai yang mendasari cara mereka memperlakukan hewan dan mengonsumsi makanan. Ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi Hindu dan Islam memiliki ajaran yang sangat berbeda, ada ruang untuk pemahaman bersama mengenai pentingnya kebersihan, niat baik, dan penghormatan terhadap kehidupan dalam praktik keagamaan mereka. Beberapa naskah Hindu, khususnya dalam Bhavishya Purana dan teks-teks lainnya, memberikan gambaran tentang bagaimana komunitas umat Islam terbentuk setelah kehadiran Nabi Muhammad SAW. Meskipun banyak dari teks-teks ini ditulis jauh sebelum Islam muncul sebagai agama yang mapan, ada penggambaran mengenai kelompok pengikut yang sangat mirip dengan gambaran awal umat Islam. Dalam teks-teks ini, komunitas umat Muhammad SAW digambarkan sebagai kelompok yang sangat berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki ikatan yang kuat dengan pemimpin mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan secara tegas mengikuti ajaran yang dibawa oleh sang Nabi. Ada penekanan pada kesatuan dan kekuatan komunitas mereka yang terbentuk karena iman mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keyakinan mereka pada ajaran-ajaran yang diterima dari Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam teks Hindu yang ditulis jauh sebelum adanya interaksi antara masyarakat Hindu dan Islam, sudah ada penggambaran tentang kelompok umat yang berpegang teguh pada ajaran yang berbeda dan membentuk identitas yang sangat kuat. Karakteristik pengikut Nabi Muhammad SAW dalam naskah Hindu juga digambarkan secara unik. Mereka digambarkan sebagai kelompok yang sangat taat, disiplin, dan memiliki tekad yang kuat untuk mengikuti ajaran agama yang mereka percayai. Dalam beberapa deskripsi, pengikut Nabi Muhammad SAW disebut memiliki sifat-sifat seperti ketulusan, kebersihan, dan keteguhan hati. Ciri-ciri ini sangat sejalan dengan ajaran Islam, di mana umat Islam diharapkan untuk memiliki keikhlasan, menjaga kebersihan diri, serta menunjukkan keteguhan dalam menjalankan ibadah dan ajaran agama. Keistimewaan Islam yang diakui dalam teks Hindu juga sangat menarik untuk ditelusuri. Meskipun pada umumnya Hinduism adalah agama dengan sistem kepercayaan politeistik dan ajaran tentang banyak dewa, beberapa naskah Hindu memberikan pengakuan terhadap keistimewaan umat Muhammad SAW. Misalnya, dalam Bhavishya Purana terdapat gambaran tentang kedatangan seorang pemimpin yang membawa ajaran yang sangat berbeda, namun memiliki kualitas yang luar biasa. Penggambaran ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendalam dalam pandangan teologis, ada pengakuan terhadap kebesaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan keistimewaan umat yang mengikuti ajaran tersebut. Penggambaran tentang pengikut Nabi Muhammad SAW yang membentuk sebuah umat baru dalam teks Hindu dapat dilihat sebagai sebuah pengakuan terhadap kekuatan spiritual yang dimiliki oleh komunitas Islam pada masa itu. Meskipun Islam adalah agama yang baru pada waktu itu, teks-teks Hindu menggambarkan komunitas Islam sebagai kelompok yang kokoh dalam keyakinan mereka
dan memiliki ikatan yang sangat kuat satu sama lain. Ini juga menunjukkan bagaimana Hinduism pada masa itu mungkin memiliki pemahaman yang lebih inklusif tentang keberagaman agama dan pengakuan terhadap munculnya tradisi keagamaan baru yang membawa dampak besar bagi masyarakat dunia. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW digambarkan dalam kitab Hindu, khususnya mengenai sifat-sifat yang dimilikinya. Salah satu aspek penting dalam menggambarkan Nabi Muhammad SAW dalam tradisi Islam adalah gelar Al-Amin, yang berarti yang dapat dipercaya atau orang yang jujur. Gelar ini sangat penting dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad, karena sebelum diangkat menjadi nabi, beliau dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati dan dipercaya oleh masyarakatnya, bahkan oleh orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Dalam beberapa naskah Hindu, Nabi Muhammad SAW juga digambarkan dengan sifat-sifat yang sangat mirip dengan gelar Al-Amin ini. Misalnya, dalam Bhavishya Purana, ada deskripsi mengenai sosok pemimpin yang dikenal dengan sifat jujur dan cerdas, yang membuat pengikutnya sangat percaya kepadanya. Penggambaran ini, meskipun tidak langsung menyebutkan gelar Al-Amin, menunjukkan pengakuan terhadap sifat-sifat Nabi Muhammad yang sangat dihormati dalam tradisi Islam. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap kualitas moral dan integritas yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat jujur dan cerdas yang digambarkan dalam teks Hindu ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dipandang sebagai seseorang yang memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Di dalam sejarah Islam, sifat ini sangat penting dalam membedakan seorang nabi sejati. Dalam ajaran Islam, seorang nabi tidak hanya diharapkan untuk menerima wahyu dari Tuhan, tetapi juga harus memiliki karakter yang luhur dan dapat dipercaya oleh umatnya. Ini adalah bagian dari tes integritas yang harus dilalui oleh seorang nabi. Dan Nabi Muhammad SAW berhasil membuktikan sifat-sifat ini sepanjang hidupnya, bahkan sebelum beliau menerima wahyu. Pentingnya sifat-sifat ini dalam membedakan seorang nabi sejati dapat dilihat dalam konteks sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati, bahkan oleh musuh-musuhnya, karena kejujuran dan kecerdasannya dalam memimpin. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam urusan publik. Dalam Islam, kejujuran bukan hanya merupakan sifat moral yang baik, tetapi juga menjadi landasan dalam menjalankan ajaran agama dan membimbing umat menuju kebenaran. Dalam perspektif Hindu, penggambaran Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat seperti kejujuran dan kecerdasan ini juga menunjukkan adanya penghargaan terhadap kualitas moral yang tinggi dalam diri seorang pemimpin. Meskipun ajaran agama Hindu berbeda dengan ajaran Islam, ada pengakuan terhadap nilai-nilai universal yang mendasari keduanya, seperti kejujuran, integritas, dan kepemimpinan yang bijaksana. Ini menunjukkan bahwa meskipun kedua agama ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai Tuhan dan jalan keselamatan, mereka tetap memiliki nilai-nilai moral yang sejalan dalam banyak hal. Salah satu penggambaran penting yang ditemukan dalam teks Hindu adalah konsep rahmat bagi seluruh alam, yang dalam Islam merujuk pada Nabi Muhammad SAW sebagai anugerah bagi seluruh umat manusia. Gelar rahmat bagi seluruh alam dalam teks Hindu dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW disebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang mencerminkan bahwa misi beliau adalah untuk membawa kesejahteraan dan bimbingan bagi semua umat manusia, serta seluruh ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan, maupun alam semesta itu sendiri. Frasa ini tercantum dalam surah Al-Anbiya 21:107, yang menggambarkan betapa luasnya kasih sayang dan keberkahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bagi umat manusia. Menariknya, dalam beberapa teks Hindu, khususnya dalam Bhavishya Purana dan beberapa naskah lainnya, ada penggambaran mengenai kedatangan seorang pemimpin spiritual yang membawa ajaran yang mengarah pada kebenaran universal dan perdamaian bagi dunia. Dalam teks-teks tersebut, ada figur yang digambarkan sebagai sosok penyelamat yang akan menyebarkan ajaran tentang moralitas, kedamaian, dan kebenaran, yang resonansinya sangat mirip dengan penggambaran Nabi Muhammad SAW dalam Islam. Teks Hindu tersebut, meskipun tidak menyebutkan nama Muhammad SAW secara eksplisit,
menggambarkan seorang nabi yang memiliki sifat-sifat luar biasa dan misi untuk memperbaiki dunia dengan membawa ajaran yang berbeda, namun penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Ini bisa dilihat sebagai cerminan dari ajaran Islam yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Peranannya dalam membawa pencerahan spiritual dan moral menjadi pusat ajaran yang menyentuh tidak hanya umat Islam, tetapi seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, implikasi teologis dari pernyataan ini adalah bahwa teks Hindu yang menggambarkan sosok yang membawa kedamaian dan kebenaran bisa dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap misi dan peran Nabi Muhammad SAW dalam sejarah dunia. Meskipun ada perbedaan pandangan teologis antara Hindu dan Islam, adanya kesamaan penggambaran terhadap misi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kebenaran, kedamaian, dan kasih sayang universal adalah tema yang diterima dalam banyak tradisi keagamaan, meskipun dalam berbagai cara dan interpretasi. Selain penggambaran dalam Bhavishya Purana, beberapa teks Hindu yang lebih tua, termasuk Rig Veda, juga dianggap mengandung ramalan atau petunjuk yang dapat diinterpretasikan sebagai penggambaran tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Rig Veda, salah satu kitab suci Hindu yang paling tua dan penting, berisi puisi-puisi yang mencakup ajaran spiritual, filsafat, dan ritual keagamaan. Beberapa kalangan cendekiawan Hindu dan Muslim meyakini bahwa dalam salah satu bagian Rig Veda ada penyebutan mengenai seseorang yang akan datang untuk membawa kebenaran, yang menurut sebagian interpretasi bisa merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Dalam Rig Veda, terdapat sebuah himne yang menyebutkan tentang kedatangan seorang pemimpin yang akan membawa ajaran baru yang bersifat universal dan menyebarkan kebenaran kepada umat manusia. Beberapa cendekiawan, terutama yang mempelajari hubungan antara Hindu dan Islam, berpendapat bahwa deskripsi ini bisa merujuk pada Nabi Muhammad SAW, yang datang dengan wahyu Tuhan yang membawa jalan kebenaran yang lebih jelas bagi umat manusia. Korelasi antara deskripsi dalam Rig Veda dan kehidupan Muhammad SAW dapat dilihat dalam beberapa aspek kehidupan dan misi Nabi Muhammad. Dalam Rig Veda disebutkan tentang sosok yang akan membawa kedamaian dan kebenaran, yang akan menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam adalah sosok yang dikenal dengan sifat-sifat yang sangat positif, seperti kejujuran, kecerdasan, dan kasih sayang. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang memimpin umat Islam menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh dengan bimbingan moral dan spiritual. Secara akademik, analisis terhadap hubungan ini dapat memunculkan berbagai pandangan. Beberapa ahli menganggap bahwa deskripsi tentang kedatangan seorang pemimpin dalam Rig Veda bisa saja merupakan ramalan yang mengarah pada kedatangan Nabi Muhammad SAW, meskipun ini bukanlah pandangan yang diterima secara luas dalam tradisi Hindu. Namun, bagi beberapa kalangan, ini bisa menjadi bukti adanya kesamaan tema dalam penggambaran tokoh spiritual yang membawa ajaran baru, yang memiliki pengaruh besar dalam mengubah arah sejarah umat manusia. Di sisi lain, beberapa peneliti mungkin melihat ini sebagai pertemuan simbolis antara dua tradisi keagamaan yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah manusia, meskipun dengan pemahaman yang berbeda. Bagi umat Hindu, ramalan dalam Rig Veda lebih sering dianggap sebagai petunjuk tentang kedatangan pemimpin spiritual yang akan membawa kedamaian dan moralitas bagi dunia, meskipun mereka tidak selalu mengaitkannya dengan Muhammad SAW. Salah satu peristiwa monumental dalam sejarah Islam adalah penaklukan Makkah yang terjadi pada tahun 630 M, atau yang dikenal dengan sebutan Fathu Makkah. Ini merupakan momen yang tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam dalam perjalanan sejarah umat manusia. Peristiwa ini menandai kemenangan besar bagi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya setelah bertahun-tahun menghadapi penindasan dan perlawanan dari pihak Quraisy. Dalam banyak naskah, baik yang bersumber dari teks Islam maupun Hindu, ada kesamaan dalam penggambaran peristiwa ini, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Dalam beberapa teks Hindu yang lebih kuno, seperti dalam Bhavishya Purana, ada penggambaran tentang seorang pemimpin yang kembali ke tempat asalnya dengan membawa pasukan besar yang berhasil menaklukkan kota tempat ia dilahirkan. Meskipun teks ini tidak menyebutkan nama Muhammad SAW secara langsung,
Deskripsi tersebut memiliki kesamaan yang mencolok dengan peristiwa penaklukan Makkah. Dalam ajaran Islam, Fathu Makkah merupakan titik balik penting yang menunjukkan kemenangan moral dan spiritual bagi umat Islam, di mana kota Makkah, yang sebelumnya menjadi pusat penentangan terhadap ajaran Islam, akhirnya dapat dimasuki dengan damai oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Salah satu aspek yang menarik dari peristiwa ini adalah keberadaan angka 10.000. Dalam naskah Hindu, angka ini juga sering muncul dalam konteks peristiwa besar atau penaklukan, dan dalam Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW didampingi oleh pasukan sebanyak 10.000 sahabat. Angka 10.000 ini tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga sangat signifikan dalam konteks sejarah Islam. Angka tersebut menggambarkan kekuatan dan kebersamaan yang luar biasa dari umat Islam, yang setelah sekian lama berada dalam tekanan dan kesulitan, akhirnya mencapai kemenangan besar. Mengapa angka 10.000 dianggap sangat signifikan? Dalam sejarah Islam, angka ini menggambarkan kekuatan umat yang bersatu dan tidak terpecah belah. Dalam ajaran Islam, angka ini juga sering dikaitkan dengan keberkahan, kesatuan, dan kemenangan yang diperoleh melalui kesabaran dan keteguhan hati. Fathu Makkah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan pasukan yang terdiri dari 10.000 sahabat, menandai kebangkitan Islam di tanah Makkah dan menjadi simbol bahwa kebenaran akan selalu menang meskipun menghadapi rintangan besar. Dalam tradisi Hindu, konsep waktu dibagi dalam 4 yuga atau zaman yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu dari 4 yuga tersebut adalah Kali Yuga, yang sering dianggap sebagai zaman kemerosotan moral dan spiritual. Kali Yuga diyakini sebagai zaman terakhir dalam siklus besar waktu Hindu, yang menunjukkan kemerosotan dalam nilai-nilai kebenaran, kedamaian, dan keharmonisan sosial. Dalam konteks ini, banyak orang mengaitkan Kali Yuga dengan keadaan dunia yang penuh dengan ketidakadilan, kejahatan, dan kebingungan moral. Namun, dalam pandangan Hindu, meskipun Kali Yuga dianggap sebagai zaman yang penuh dengan kegelapan, ada keyakinan bahwa pada akhirnya akan datang kebangkitan kebenaran, di mana kegelapan ini akan disingkirkan oleh sosok pemimpin atau penyelamat yang membawa kembali cahaya kebenaran dan keadilan. Hal inilah yang kemudian menjadi penting ketika kita berbicara tentang hubungan antara Kali Yuga dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Banyak sarjana dan peneliti yang mencoba menghubungkan konsep Kali Yuga dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka berpendapat bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW di dunia dapat dianggap sebagai tanda bahwa kebenaran mulai bangkit di tengah zaman yang penuh dengan kemerosotan ini. Meskipun tidak ada referensi eksplisit dalam teks Hindu yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW, ada kesamaan tema yang sangat kuat antara ramalan-ramalan mengenai kebangkitan kebenaran di akhir zaman dan misi Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan wahyu Tuhan untuk membimbing umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Dalam Kali Yuga, menurut ajaran Hindu, dunia dipenuhi oleh ketidakadilan, penindasan, dan kebingungan. Namun, seperti yang diajarkan dalam berbagai teks Hindu, kebangkitan kebenaran akan terjadi ketika seorang pemimpin yang benar datang untuk membimbing umat manusia. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW dapat dipandang sebagai sosok yang membawa wahyu ilahi yang memberikan petunjuk moral dan spiritual kepada umat manusia, mengajarkan nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan kasih sayang yang sejalan dengan konsep kebenaran yang diyakini dalam tradisi Hindu. Ramalan tentang kebangkitan kebenaran setelah masa kegelapan ini juga menunjukkan adanya harapan bahwa setiap zaman gelap akan diakhiri dengan kedatangan seorang pemimpin yang membawa pencerahan. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai pembawa wahyu terakhir, yang menyelesaikan perjalanan wahyu ilahi yang dimulai dengan nabi-nabi sebelumnya. Kedatangan beliau dipandang sebagai titik balik besar dalam sejarah umat manusia yang memberikan petunjuk hidup yang jelas dan memandu umat menuju jalan yang benar. Dalam pandangan Hindu, Kali Yuga memang berhubungan dengan masa-masa kelam, tetapi dengan datangnya pemimpin yang benar, akan ada harapan baru dan kebangkitan spiritual yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia.
Dengan demikian, meskipun tradisi Hindu dan Islam memiliki perbedaan dalam keyakinan dan pemahaman tentang Tuhan dan Nabi, keduanya menunjukkan kesamaan dalam pandangan tentang kebangkitan kebenaran yang membawa pencerahan dan harapan bagi dunia. Dalam beberapa teks Hindu, terdapat kisah tentang desa Sambhala, sebuah desa yang dipercaya memiliki tempat yang sangat penting dalam tradisi spiritual Hindu. Desa ini sering digambarkan sebagai lokasi yang penuh dengan kebajikan, kedamaian, dan pencerahan. Dalam konteks ini, sambil melihat kisah Sambhala, beberapa peneliti dan sarjana mencoba menghubungkannya dengan Makkah, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan keduanya, ada beberapa kesamaan menarik yang dapat dipertimbangkan dalam kajian lebih lanjut. Sambhala dalam teks Hindu sering digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kebajikan dan kebenaran, sebuah wilayah yang dijaga dengan sangat ketat dan tidak mudah dijangkau oleh orang luar. Konsep ini memiliki kemiripan dengan Makkah, yang dalam tradisi Islam dianggap sebagai kota suci yang sangat dihormati dan dijaga dengan ketat, baik secara fisik maupun spiritual. Makkah, seperti desa Sambhala, dipandang sebagai tempat yang memiliki kedamaian dan keberkahan yang tinggi, serta menjadi tempat kelahiran seorang tokoh yang akan membawa perubahan besar bagi umat manusia. Selain itu, ada pula yang melihat kemungkinan hubungan antara tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam dan figur-figur dalam teks Hindu. Salah satunya adalah kemungkinan hubungan antara Vishnu Yasas, seorang tokoh dalam tradisi Hindu, dan Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak ada bukti historis yang langsung mengaitkan keduanya, beberapa interpretasi menganggap bahwa Vishnu Yasas dan Abdul Muthalib memiliki kesamaan dalam hal peran mereka sebagai penjaga kebenaran dan pembawa petunjuk bagi umat mereka. Abdul Muthalib, sebagai salah satu tokoh terhormat di Makkah, memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, dan ia juga dianggap sebagai sosok yang menjaga dan melindungi anak cucunya dengan penuh kasih sayang, mirip dengan peran yang digambarkan oleh Vishnu Yasas dalam teks Hindu. Secara keseluruhan, meskipun hubungan langsung antara desa Sambhala dan Makkah tidak dapat dibuktikan secara historis, kesamaan dalam penggambaran keduanya sebagai tempat yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan memberikan ruang untuk refleksi dan kajian lebih lanjut mengenai simbolisme tempat-tempat suci dalam berbagai tradisi agama. Salah satu aspek yang menarik dalam studi perbandingan agama adalah adanya konsep wahyu ilahi dalam berbagai tradisi agama kuno, termasuk Hindu dan Zoroastrianisme. Kedua agama ini memiliki tradisi panjang dan kaya yang menyentuh banyak aspek kehidupan manusia, termasuk pemahaman tentang Tuhan, moralitas, dan kehidupan setelah mati. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah kedua agama ini, serta agama-agama purba lainnya, juga pernah menerima wahyu ilahi sebagaimana dalam tradisi Islam. Dalam ajaran Islam, wahyu ilahi diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang menyampaikan pesan Tuhan yang terkandung dalam Al-Quran. Ajaran ini menganggap wahyu sebagai bentuk komunikasi langsung antara Tuhan dan umat manusia yang bertujuan untuk memberikan petunjuk hidup yang benar. Dalam Islam, wahyu adalah inti dari semua ajaran nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan untuk membawa umat manusia kembali ke jalan yang benar. Di sisi lain, dalam agama Hindu, meskipun tidak ada konsep wahyu ilahi yang serupa dengan Islam, terdapat ajaran tentang Shruti, yang berarti yang didengar, yakni kitab-kitab yang diyakini berasal dari wahyu ilahi. Kitab-kitab seperti Veda dan Upanishad dianggap sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui penghayatan mendalam dan pengalaman spiritual yang diterima oleh para rishi, santo-santa, atau bijak dalam tradisi Hindu. Beberapa teks Hindu juga menggambarkan bagaimana wahyu ilahi datang dalam bentuk pengetahuan yang diturunkan melalui meditasi, pengorbanan, dan praktek spiritual. Meskipun konsep wahyu ini tidak persis sama dengan pandangan dalam Islam, ada kesamaan dalam hal pengungkapan pengetahuan ilahi kepada umat manusia. Dalam agama Zoroastrianisme, yang juga merupakan salah satu agama kuno yang memiliki pengaruh besar di Timur Tengah, terdapat konsep wahyu melalui para nabi, dengan Zoroaster atau Zarathustra sebagai nabi utama yang menerima wahyu dari Tuhan, Ahura Mazda,
Wahyu yang diterima Zoroaster dianggap sebagai ajaran moral dan spiritual yang menyarankan umat manusia untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Dalam ajaran Zoroastrianisme, wahyu ini berperan penting dalam membimbing umat untuk hidup dengan benar dan mencapai kesejahteraan duniawi dan spiritual. Meskipun dalam Hindu dan Zoroastrianisme tidak ada konsep wahyu ilahi yang sepenuhnya serupa dengan yang ada dalam Islam, keduanya memiliki bentuk penurunan ajaran spiritual yang dianggap berasal dari Tuhan atau kekuatan transendental yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa banyak agama purba juga percaya akan adanya komunikasi dengan kekuatan yang lebih tinggi dan menurunkan petunjuk hidup untuk umat manusia, meskipun dengan cara dan interpretasi yang berbeda. Selain itu, konsep wahyu dalam agama-agama purba ini juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara ajaran-ajaran spiritual yang lebih tua dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam Islam. Dalam Islam, nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa, dianggap juga menerima wahyu ilahi yang serupa, dan ajaran mereka menjadi bagian dari warisan ilahi yang lebih luas. Dalam hal ini, Islam memandang dirinya sebagai penerus dan penyempurna wahyu-wahyu yang telah diberikan sebelumnya, yang mencakup ajaran-ajaran yang juga mungkin dapat ditemukan dalam tradisi-tradisi agama lain. Penemuan bahwa terdapat penyebutan Nabi Muhammad SAW dalam teks-teks Hindu telah menarik perhatian banyak kalangan akademisi dari berbagai latar belakang agama, baik dari pihak Hindu maupun Islam. Respons terhadap temuan ini bervariasi, mencerminkan beragam perspektif dan interpretasi yang ada dalam tradisi keagamaan masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana sarjana-sarjana Hindu dan ulama-ulama Islam menanggapi temuan ini, serta implikasi yang mungkin ditimbulkan dari penemuan tersebut. Dari sisi akademisi Hindu, sebagian besar merespons penemuan ini dengan skeptisisme. Beberapa sarjana berpendapat bahwa teks-teks yang menyebutkan nama Muhammad SAW mungkin lebih merupakan hasil penafsiran modern atau pengaruh Islam dalam tradisi Hindu. Mereka cenderung mempertanyakan keaslian penyebutan tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang ditambahkan belakangan, mungkin sebagai upaya untuk menyesuaikan ajaran Hindu dengan realitas sejarah yang terjadi pada masa penyebaran Islam di India dan wilayah sekitarnya. Sebagian sarjana Hindu yang lebih konservatif juga menegaskan bahwa kitab-kitab Hindu tidak dimaksudkan untuk meramalkan atau menyebutkan tokoh dari luar agama Hindu, termasuk Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mencoba untuk menafikan hubungan langsung antara teks-teks ini dan sejarah Islam. Namun, ada juga beberapa akademisi Hindu yang lebih terbuka terhadap penemuan ini dan berusaha menghubungkan apa yang disebutkan dalam teks-teks mereka dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahwa meskipun tidak ada referensi langsung dalam kitab Hindu yang menyebutkan Muhammad secara eksplisit, ada kesamaan dalam nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam ajaran kedua agama. Beberapa sarjana Hindu yang lebih progresif percaya bahwa ini bisa menjadi bukti bahwa ajaran kebenaran dan kedamaian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diakui bahkan dalam tradisi agama lain, termasuk Hindu. Sementara itu, pendapat ulama Islam mengenai temuan ini cenderung lebih positif. Sebagian besar ulama melihat penemuan ini sebagai bukti yang semakin menguatkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai nabi terakhir, yang disebutkan dalam banyak kitab-kitab suci sebelumnya, termasuk dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa banyak nabi yang datang sebelum beliau, yang membawa wahyu untuk umat manusia. Oleh karena itu, temuan bahwa Muhammad SAW disebutkan dalam teks-teks Hindu dianggap sebagai bukti bahwa nubuat tentang kedatangan seorang nabi yang membawa kebenaran dan petunjuk hidup yang lebih sempurna sudah ada dalam tradisi-tradisi agama kuno, termasuk Hindu. Dalam pandangan Islam, penemuan ini juga menguatkan konsep bahwa wahyu ilahi yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW adalah kelanjutan dan penyempurnaan dari wahyu yang telah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ulama Islam seringkali melihat temuan ini sebagai penegasan bahwa ajaran Islam adalah bagian dari tradisi besar wahyu ilahi yang berlaku di seluruh dunia, bukan hanya dalam konteks agama Islam, tetapi juga dalam agama-agama lain yang lebih tua. Temuan ini, bagi sebagian ulama,
dapat dilihat sebagai bukti bahwa kebenaran tentang kedatangan seorang nabi untuk membawa umat manusia kembali kepada Tuhan sudah diakui dalam banyak tradisi spiritual. Namun di sisi lain, ada juga ulama yang lebih konservatif yang mungkin merasa bahwa temuan seperti ini tidak terlalu penting dalam memperkuat kenabian Muhammad SAW. Mereka berpendapat bahwa yang terpenting adalah bukti-bukti yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang dianggap sebagai sumber utama dan otoritatif dalam ajaran Islam. Mereka mungkin menganggap penemuan dalam kitab Hindu sebagai sebuah tambahan yang menarik, namun tidak sepenting ajaran yang sudah tertuang dalam teks-teks suci Islam. Apakah ini dapat menjadi bukti tambahan kenabian Muhammad SAW? Temuan bahwa Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Hindu memang bisa menjadi bukti tambahan dalam menguatkan klaim kenabian beliau, terutama dari perspektif umat Islam. Dalam pandangan Islam, setiap nabi yang datang sebelum Muhammad SAW adalah pembawa wahyu dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Oleh karena itu, jika terdapat bukti atau petunjuk dalam teks-teks agama lain yang mengarah kepada kedatangan seorang nabi yang membawa kebenaran, maka ini dapat dilihat sebagai suatu tanda atau indikasi bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran yang sudah dikenal dalam banyak tradisi. Namun, bagi banyak sarjana Hindu dan juga pengamat luar, penemuan ini bisa dipertanyakan dalam hal keabsahannya, karena sebagian besar teks yang disebutkan dalam literatur Hindu bersifat simbolik atau lebih bersifat metaforis. Oleh karena itu, meskipun ada kemungkinan bahwa penyebutan Muhammad SAW dalam teks-teks Hindu memang merupakan pengakuan terhadap pengaruh besar yang dimiliki beliau, hal ini tidak bisa langsung dianggap sebagai bukti historis yang kuat tentang kenabian Muhammad SAW. Namun, temuan ini tetap membuka ruang bagi diskusi lebih lanjut tentang hubungan antaragama dan bagaimana nilai-nilai spiritual bisa saling melengkapi. Penemuan mengenai penyebutan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Hindu memberikan wawasan baru dalam studi perbandingan agama. Meskipun ada banyak perbedaan dalam cara pandang dan pemahaman agama-agama besar dunia, temuan ini menunjukkan adanya kesamaan dalam nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh berbagai tradisi spiritual. Kitab-kitab Hindu yang menyebutkan nama Muhammad SAW atau mengindikasikan kedatangan seorang nabi yang membawa kebenaran memperlihatkan bahwa ajaran Islam, meskipun datang belakangan, ternyata memiliki tempat yang sangat relevan dan diakui dalam tradisi agama yang lebih tua. Secara keseluruhan, penemuan ini semakin memperkuat pandangan bahwa Islam bukanlah agama yang datang secara tiba-tiba, tanpa pengakuan, atau akar dalam sejarah umat manusia. Sebaliknya, ajaran Islam dapat dilihat sebagai kelanjutan dari wahyu-wahyu sebelumnya yang diterima oleh nabi-nabi terdahulu, dan oleh karena itu sangat relevan dengan pemahaman tentang kebenaran yang sudah ada dalam banyak tradisi spiritual. Implikasi dari temuan ini juga sangat penting dalam konteks hubungan antaragama. Penemuan ini dapat membuka jendela pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana agama-agama besar dunia, seperti Hindu dan Islam, memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang bersinggungan dan bahkan dapat saling menguatkan. Sebagai hasilnya, ini memberikan peluang bagi dialog antaragama yang lebih konstruktif, yang memungkinkan umat manusia untuk belajar satu sama lain, saling menghargai perbedaan, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam hidup, yaitu kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Pada akhirnya, meskipun temuan ini menambah wawasan baru tentang hubungan antara agama-agama kuno dan ajaran Islam, yang lebih penting adalah bagaimana umat manusia dapat mengintegrasikan pengetahuan ini untuk saling mendukung dalam hidup bersama, dengan saling menghormati dan mencari kebenaran yang lebih universal.